bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik. Untuk mengecek kehadiran, coba tengok kanan kiri, depan belakang. Siapa tahu ada teman kalian yang tidak datang hari ini? Apa dicek? Ada nggak yang tidak datang? Mereka semua? Siapa yang tidak berangkat? Kami. Kenapa kami? Tidak berangkat? Sakit. Baik Raffi? Anasta. Ya, untuk pembelajaran hari ini, materi SKI-nya tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Sebelum melangkah ke pembelajaran ini, ya punya kata-kata motivasi. Bisa dilihat di proyektor ya. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Di sini artinya apa? Kok belajarlah mengalah sampai tak seorang pun bisa mengalahkanmu? Di sini mengalah bukan berarti kalah, merendah bukan berarti bisa direndahkan. Jadi kita lebih ke bawah ya. Terus selanjutnya, biar kalian tambah semangat lagi, kalau butuh ajar untuk bernyanyi mau tidak? Ya. Ya, di sini untuk liriknya dari lagu Trio Macan ya, bisa ya untuk menyanyikannya? Bisa. Ya, kalau bisa di sini Guru kasih contoh dulu cara menyanyikannya. Di sini aku mencari ilmu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. Bisa dibisarkan bersama? Bisa. Baik, 1, 2, 3. Di sini aku mencarimu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. Sekali lagi biar tambah semangat. Ayo nyanyi semuanya yang belum nyanyi ya. 1, 2, 3. Di sini aku mencarimu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. Embel salinya? Embel salinya? Terima kasih. Selanjutnya, ya, di sini untuk materi yang sudah pernah kita bahas dari sebelumnya, itu kan sumbernya tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita flashback. Kira-kira kita masih paham apa tidak dengan materi yang sebelumnya? Coba di antara kalian siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari guru ya? Tahukah kalian tentang pengertian hijrah? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat materi itu? Pengertian hijrah itu apa? Ya Mas Hadi? Ayo kita berikan aplaus ya kalau dengan tadi. Hijrah itu adalah berpindah atau berpindah tempat atau meninggalkan tempat. Terus lanjut, pertanyaan yang kedua, apakah kalian tahu arti dari hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah? Apa artinya? Coba masih ingat atau tidak? Coba angkat tangan yang bisa. Makaniyah dan maknawiyah. Ayo masih ingat atau tidak? Ya, kalau belum ingat, supaya ingat lagi harus dibuka lagi materinya, bisa dicari di internet, bisa di buku tulis, ya, bisa di buku cetak ataupun di LKS. Bahwasanya untuk hijrah makaniyahnya adalah hijrah atau berpindah tempat, sedangkan hijrah maknawiyah itu adalah berpindah dari hal yang buruk ke hal yang baik atau dari hal yang tercela ke yang suci. Seperti itu, ya. Ya, di sini harapan dari profil pelajar Pancasila. Peserta didik ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, bernalar kritis, ya, bertanggung jawab. Sedangkan harapan dari profil pelajar Pancasila, profil Rahmatan lil Alamin, harapannya peserta didik ini memiliki keteladanan atau dua, berkeadaban atau adil, musyawarah atau syura, dan toleransi atau tasamuh. Lanjut ya. Untuk pemahaman bermakna, untuk pemahaman bermakna. Di sini harapannya peserta didik dapat memahami misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, serta dengan pemahaman tersebut peserta didik dapat mengidentifikasi manfaatnya, yaitu untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Lanjut ya. Terus untuk cakupan materi pada siang ini ya, cakupan materinya tadi di babnya adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ya, materinya tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa dalam pembelajaran di sini?
tujuannya menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah syariah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Yang bisa dilihat ada konsep yang akan kita pelajari tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Lihat dulu ya, layar. Ya, lanjut. Sebelum ke materi untuk mempermudahkan kita dalam mempelajari materi tersebut, sebelumnya ya dibentuk dulu kelompok ya, dibentuk dulu kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang karena ini jumlahnya ada 35 dalam satu kelas ya. Nanti ada 9 kelompok, silakan dibentuk kelompok dulu sesuai yang kemarin buku sudah katakan kelompok 1 sampai 9. Silakan kita tempat dulu. Materi setelah sudah dibentuk kelompok masing-masing terdiri dari 3 sampai 4 orang ya, jadi ada 9 kelompok ya. Silakan diperhatikan materinya di PowerPoint yang guru tampilkan di layar, diperhatikan semuanya, memperhatikan ya bahwasanya langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah diantaranya yang pertama yaitu membangun masjid sebagai pusat dakwah, yang kedua mempersaudarakan kaum muhajirin atau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, yang ketiganya apa? Yang ketiga yaitu perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Dalam artian di sini membuat piagam Madinah. Sampai di sini paham materinya? Kalau paham, selanjutnya diperhatikan juga nama lain dari piagam Madinah itu apa? Yaitu Mitsaq al-Madinah. Dalam piagam Madinah, Mitsaq al-Madinah memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi umat manusia termasuk kaum muslim ya. Karena Islam ini adalah memang agama yang rahmatan lil alamin. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, kepercayaan masyarakat Madinah terhadap Islam. Agama yang dianut penduduk Yathrib ini diantaranya adalah Yahudi, Nasrani, Pagan. Diperhatikan, agama Pagan itu apa? Yaitu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, dan bulan. Sampai di sini kalau ditanya pengertian dari agama Pagan tahu? Ya. Jadi kalau agama Pagan ini adalah suatu kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Tadi benda-bendanya yang namanya agama matahari, bintang, dan bulan. Agama Pagan. Paham ya? Ya, lanjut materinya kalau paham ya. Di sini untuk menambah pemahaman kalian ya, guru sajikan pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Coba nanti siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Mengapa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu penting dipelajari? Coba angkat tangan yang bisa menjawab. Yang Supaya kita tahu apa saja sih strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antaranya 1. Membangun Masjid Nabawi, 2. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, 3. Membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Ya, berikan aplaus ya, jawabannya betul ya. Terus selanjutnya, apa yang kalian ketahui ya tentang nama lain dari piagam Madinah? Barusan kan sudah diterangkan. Piagam Madinah nama lainnya apa? Siapa yang bisa menjawab angkat tangan? Piagam Madinah. Ya, lagi-lagi masing-masing membahas apa? Mitsaq al-Madinah. Ya, berikan aplaus. Bahwasanya untuk nama lain dari piagam Madinah adalah Mitsaq al-Madinah ya. Jadi sampai di sini sudah paham ya materinya ya. Kalau sudah paham, guru lanjut materinya. Nah, selanjutnya masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Ada 3 suku yang menolak dakwah Nabi. Bahkan sampai bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Suku tersebut apa saja ya? Diperhatikan di layar ya. Bahwasanya 3 suku tersebut yang menolak bahkan bersekutu dengan kaum kafir Quraisy ya. Di antaranya yang pertama adalah Bani Nadir, yang kedua Quraisyah, yang ketiga adalah Quraisy. Sampai di sini paham? Ya, dilanjut lagi materinya. Ya, selanjutnya masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah namanya adalah Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi ini dibangun di atas tanah milik kedua nabi yatim yang bernama Samud dan
setelah dibangun, masjidnya itu difungsikan untuk apa? Itu yang pertama sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, yang kedua sebagai pusat kegiatan dakwah, ya, pendidikan, pelajaran dan keagamaan. Yang ketiga sebagai tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat. Yang keempatnya tempat selanjutnya gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam. Ya, kalau ditanya gelarnya apa saja, kalau kaum penolong itu diberikan kepada kaum apa? Kalau kaum pendatang diberikan kepada kaum mujahid. Jadi untuk kaum penolong itu diberikan kepada kaum Ansor. Kaum penolong, terus kaum pendatang ini yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Materi selanjutnya karena tadi sudah diberikan lembar asesmen atau lembar LKPD, silakan setiap kelompok dikerjakan, didiskusikan materi yang tadi sudah sampai sama guru sudah disampaikan, silakan dibaca materinya, dipahami, didiskusikan, lalu nanti dipresentasikan lembar LKPD-nya, silakan dikerjakan. Setiap kelompok ditulis kelompoknya masing-masing. Nanti setelah didiskusikan dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Satu mempresentasikan ke depan. Silakan dari kelompok dipresentasikan. Dibacakan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan dan mempersaudarakan kaum muslimin. Saya percaya dengan masyarakat. Demikian presentasi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada dari hasil presentasi tadi, jawabannya sudah betul semua ya. Jadi bahwasanya berdasarkan kesimpulan untuk gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam di Madinah itu ada dua, yaitu kaum penolong itu diberikan kepada kaum Ansor, yang kedua kaum pendatang itu yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Terus selanjutnya langkah-langkah utama Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah apa saja tadi? Ya, ada 3 langkah. Yang pertama mendirikan masjid Nabawi, yang kedua mempersaudarakan kaum muslimin dan kaum Muhajirin dan Ansor, yang ketiganya yaitu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Perjanjiannya namanya Al-Aqdah Madinah. Terus selanjutnya fungsi masjid. Fungsi masjid yang dibangun di Madinah di antaranya yang pertama sebagai tempat keduanya sebagai tempat dakwah ya, terus selanjutnya sebagai tempat apa? Yaitu musyawarah. Selanjutnya ada 3 suku di Madinah yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada 3 suku apa saja? Di antaranya adalah Bani Nadir, Bani Quraidah dan Bani Quraidah. Terus selanjutnya nama lain dari Kiaga Madinah itu apa? Yaitu Nisa'at Madinah. Saya lanjutkan ya. Ya, ini sebagai refleksi. Setelah kalian memperoleh pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Silakan gambar emoji di bawah ini ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semua kebanyakan jawabannya puas ya. Lalu untuk keseluruhan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Di sini materinya tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Silakan kalian pelajari materinya, bisa lewat UKS, cetak yang kalian miliki, atau bisa searching di internet. Namanya tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ya. Jangan lupa tetap semangat dalam belajarnya untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi ya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Namun sebelum saya tutup, mari kita ucapkan bacaan hamdalah bersama.
sama-sama.